Saya sedang berada di Daejeon, yaitu suatu wilayah yang terletak di barat daripada kota Seoul. Kurang lebih 2,5 jam dari kota Seoul. Dan saya senang karena ada pemandangan alam yang kita bisa sama-sama saksikan. Dan saya sedang hadir dalam rangka pernikahan di tempat ini. Itu keponakan saya, di mana saya menjadi orang tua atau wali yang mewakili orang tua di sini. Ini kedua mama masuk pelataran. Coba anakku, saya akan mengasihinya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab, yaitu dari Lukas pasal yang ke-19. Itu bercerita tentang Sakius di ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam cerita itu dari ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko hendak menuju ke Yerusalem. Dan ada banyak orang yang berkerumun hendak melihat Yesus. Saya percaya fenomena itu terjadi karena mungkin mereka secara pribadi sudah banyak mendengar pengajaran, karena orang Israel, orang Yahudi biasa dari kecil diajarkan tentang Taurat Tuhan. Karena itu perintah Tuhan untuk mengajarkan kepada anak cucu mereka, baik di rumah, di jalan, di ladang, untuk mengajarkan mereka dan merenungkannya siang dan malam. Tetapi pada waktu Yesus muncul, saya yakin ada perbedaan yang terjadi. Karena pada waktu Yesus mengajar, dia mengajar bukan cuma dengan kata-kata hikmat, bukan cuma kata-kata yang indah, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu perkataan yang punya kuasa. Pada waktu orang mendengar, mungkin kalau kita mengerti tentang orang Yahudi yang banyak menghasilkan penemuan-penemuan, sehingga banyak hal termasuk teknologi yang kita dapatkan untuk bisa menggunakan internet, itu teknologinya mulai dari suatu hukum yang tentu diciptakan oleh seorang yang bernama Albert Einstein, hukum energi. Nah, satu hal yang kita percaya bahwa orang Yahudi yang menjadi imam ahli Taurat, itu waktu mereka mengajar, pasti mengajarnya dengan hebat. Kita seringkali mungkin mendengar orang-orang yang mengajar pengetahuannya hebat, dan kita terkagum dengan apa yang dia sampaikan. Dan Yesus pasti punya kapasitas itu. Yesus Tuhan. Yesus adalah pemilik dan menciptakan segalanya atas dunia ini. Sehingga waktu Yesus mengajar, pasti perkataannya powerful, indah, begitu juga dengan tentang kemampuannya, kepintarannya. Tetapi yang membedakan Yesus, dia berkata-kata, mengucapkan dan mengajar perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Itu menusuk sampai ke dalam hati. Sehingga mungkin ada banyak orang yang sedang susah, baru mendengar perkataan Yesus, mereka sudah terenyuh, mereka sudah mendapatkan jawaban. Dan hari-hari ini, saya yakin, kita juga membutuhkan firman Tuhan yang disampaikan bukan cuma sekedar pengetahuan. Orang pintar banyak. Kalau mau ditanya, orang-orang pintar di luar gereja banyak tuh, lebih hebat daripada kita. Penemu-penemu yang kita kenal yang mendapatkan hadiah Nobel, banyak juga bukan orang di dalam gereja. Bukan pendeta-pendeta, bukan orang yang mungkin melayani Tuhan. Tetapi mereka diberikan kepintaran. Jadi kalau kita mau sok jago istilahnya, banyak yang lebih jago daripada kita. Tapi satu hal,
kita percaya bahwa Tuhan ingin agar kita mengalami waktu firman Tuhan kita dengar, kita terima, kita renungkan, itu bisa mengubah hidup kita, membawa kepastian, kedamaian, kenyamanan, sukacita, ketenangan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang menyampaikan, kita bisa merasakan benar ini perkataan-perkataan yang hidup. Dan pada masa itu, orang memang membutuhkan hal itu, karena memang dalam konteks itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka membutuhkan Mesias. Kapan Mesias itu datang? Kapan itu Mesias datang? Dan waktu Yesus mengajar, mereka pun berduyun-duyun mengejar. Salah satunya adalah Sakius. Sakius akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kenapa dia bisa mendapatkan pengalaman itu? Karena setiap kita boleh terlahir Kristen. Seorang Sakius, dia juga Yahudi. Intinya, dia juga mendapatkan Taurat Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang lahir sebagai orang Yahudi ataupun kita sebagai orang Kristen juga bisa mengalami Tuhan. Tetapi Sakius, dia akhirnya mendapatkan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hal yang pertama yang saya dapatkan, dia berusaha mencari dan mengejar Yesus, tetapi dia punya masalah, yaitu badannya pendek. Kekurangan dia adalah tubuhnya yang pendek. Sehingga waktu dia berusaha mengejar dan ingin melihat Yesus, dia terhalang dengan tinggi badan orang lain. Tetapi Alkitab katakan, Sakius berlari mendahului orang banyak, lalu naik ke atas pohon. Dan kebetulan saya lagi di bawah pohon. Intinya apa? Dia tidak kehilangan akal budinya. Dia gunakan kelebihan lainnya, akal budinya berpikir, dan dia bertindak untuk mencari tempat untuk dia bisa melihat Yesus. Ada banyak di antara kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Lalu itu dijadikan alasan kita untuk mengalami terobosan. Lah saya miskin, lah saya anak kurang mampu, lah saya ini orangnya, ya ini kan daerah Indonesia kan mayoritas muslim. Wah, banyak sekali alasan yang kita merasa bahwa itu karena kekurangan kita. Akhirnya kita tidak berjuang. Seorang Sakius, ingat, dia belum mengalami Tuhan. Dia masih seorang Sakius yang sedang mencari Tuhan. Tetapi kita belajar dari Sakius, walaupun dia belum mengalami Tuhan, tapi dia gunakan otaknya, pikirannya untuk bagaimana bisa mendapat apa yang dia rindukan. Jadi, dia tidak menjadikan penghalang, yaitu badannya pendek, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Jangan jadikan kelemahan kita, kekurangan kita untuk menjadi alasan untuk tidak mengalami terobosan-terobosan. Yang kedua, Alkitab katakan dia adalah seorang yang kaya. Seorang kaya untuk datang berbondong-bondong mencari seorang yang bernama Yesus. Zaman sekarang kalau saudara kaya, ketika saudara melihat ada orang berbondong-bondong ingin melihat Bapak Jokowi, presiden yang baik tuh, presiden yang luar biasa tuh, kita ingin melihat dia. Tidak semua orang berani untuk maju ke depan. Kan Bapak Presiden kan mau di selfie gitu kan. Tidak semua orang pede untuk lakukan itu, karena merasa apa? Wah, saya ini kan orang hebat, saya ini kan orang kaya, ngapain saya mau seperti masyarakat umumnya, malu-maluin aja. Waktu Sakius tidak dapat berjumpa dengan Yesus, kekayaannya itu bisa menghalangi dia untuk naik pohon. Maaf, dia butuh menurunkan harga dirinya untuk bisa naik ke pohon, karena mungkin ada banyak orang yang ngeledek. Ada banyak orang yang mungkin mengata-ngatai dia. Pendek, cebol. Ngapain juga lu naik ke atas pohon? Tapi intinya, dia tidak jadikan kelebihannya, yaitu kekayaannya, menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara kaya, jangan saudara sombong. Ada banyak orang kaya akhirnya merasa tidak perlu Tuhan. Biasanya kalau saya ibadah di kantor-kantor, saya banyak menemukan yang ikut beribadah itu banyakkan staff. Seolah-olah kalau yang level-levelnya tinggi sampai ke direktur atau pemimpin perusahaan, seolah-olah tidak perlu Tuhan. Ketika sedang susah baru akhirnya panggil hamba Tuhan untuk mendoakan. Jangan jadikan kekayaan itu menjadi penghalang untuk kita mengalami lawatan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Sakius bisa mengalami lawatan Tuhan? Ketika dia naik ke atas pohon, bagaimana kita bisa melawati? Yang ketiga, bagaimana Sakius bisa mengalami lawatan Tuhan? Ketika dia datang naik ke pohon, Yesus melintasi, lalu Yesus melihat dia dan berkata, Sakius, segeralah turun. Aku hendak menumpang di rumahmu. Sorry, sekali lagi dia kaya. Biasa orang kaya kalau diperintah-perintah itu sombong banget. Ego, siapa kamu? Mau perintah-perintahkan saya. Waktu saudara misalnya melakukan dosa, perintah daripada hamba Tuhan bilang,
tinggalkan dosa, tinggalkan wanita selingkuhanmu, tinggalkan pria selingkuhanmu. Kalau saudara kaya, saudara punya pejabatan, saudara mungkin dianggap dunia orang hebat, biasanya saudara belagu. Saudara biasanya akan marah. Bahkan ada orang-orang tertentu berusaha memindahkan hamba Tuhan tersebut, menjelek-jelekan hamba Tuhan tersebut. Tetapi kita lihat, ketika Sakius diperintahkan Tuhan, Alkitab katakan, maka Sakius segera turun. Dia menjumpai Yesus. Intinya, Yesus yang pada masa itu memang terkenal, tetapi dia memerintahkan Sakius sebagai orang kaya. Dia langsung taat dan Alkitab katakan, segera turun menjumpai Yesus. Berarti butuh hati untuk tetap rendah hati, untuk tetap antusias ketika Tuhan perintahkan apapun, untuk kita melakukannya. Saudara boleh ada di level yang tinggi, tetapi kalau Tuhan suruh, jangan pernah engkau membatasi diri lalu engkau sombong. Karena Tuhan yang mengangkat, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menurunkan siapapun. Orang kuat bagi Tuhan begitu gampang untuk menurunkannya. Ingat, Saul diturunkan Tuhan menjadi tidak raja lagi. Begitu gampang bagi Tuhan untuk menurunkan seseorang. Dan yang terakhir, ketika orang banyak melihat Yesus berkata kepada Sakius, banyak orang mencemooh, banyak orang membicarakan tentang hal itu. Waktu Sakius mendengar hal itu, Alkitab katakan, Guru, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kuperas, aku akan mengganti 4 kali lipat. Ketika orang menyerang dia, orang memperkatakan dia, mengata-ngatai dia, seorang Sakius langsung bilang, aku akan memberikan hartaku kepada orang miskin. Intinya, ada banyak orang mundur ketika ingin berbuat baik diomongin orang lain. Tapi Sakius punya mentalitas yang hebat. Dia tidak mundur. Dia bilang kepada Yesus bahwa saya siap untuk memberkati orang banyak. Orang kalau sudah dijamah Tuhan biasanya tidak hitung-hitungan. Orang ketika dijamah Tuhan, ketika diomongkan, ketika dijelekan, ketika difitnah, ketika ada orang iri, dianya tetap maju. Kalau orang sudah mengalami Tuhan, dia tidak akan pernah mengizinkan perkataan manusia menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Akhirnya, Sakius mengalami di mana dia dapat berkat yang besar. Ia dan seisi keluarganya mengalami lawatan Tuhan. Biarlah setiap kita belajar dari Sakius, tidak menjadikan kelebihannya menjadi penghalang, kelemahannya atau kekurangannya yaitu badannya pendek menjadi kekurangan. Tidak menjadikan dirinya sebagai orang kaya untuk jaim ketika Tuhan perintahkan lalu mengulur-ngulur waktu. Tidak membiarkan orang yang mengata-ngatai dia untuk menghentikan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Orang kalau memiliki sikap itu akan mengalami lawatan Tuhan yang besar dalam sepanjang hidupnya. Dari tempat ini saya menyampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ku